Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul malikul allam, 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzi amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan karunia-Nya, yakni berupa nikmat sehat, sempat, khususnya taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, pada hari ini kita bisa berkumpul fi baitim min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hikmah, yang semoga Allah memberikan kita keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antaranya sebab-sebab kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan kafarah, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di majelis ilmu ini, minimal ketika kita tidak mendapatkan ilmu, maka kita mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena tempat peristirahatan terbaik, ya, selain sholat kita adalah duduk di taman-taman surga, yakni di majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan kita begitu banyak pelajaran-pelajaran terbaik. Beliau sebagai Rasul Allah, utusan Allah, sebagai agan Allah di atas muka bumi ini, yang menyampaikan kebaikan, ya, sehingga kalau kita mencintai Allah, maka kita ittiba'ur Rasul, kita ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau panjenengan in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah, maka di sini ada kalimat Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ikuti kanjeng Nabi. Bagaimana cara beliau hidup, bagaimana cara beliau berhukum, bermuamalah, semua kita ikuti secara totalitas. Jadi kita ikhtiar untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya ikhtiar ini akan menjadi bagus dengan kita barengi ilmu. Dengan dibarengi apa? Ilmu. Makanya menuntut ilmu ini adalah bagian mujahadah kita, usaha kita untuk sampai kepada menerapkan syariat secara kafah. Menerapkan syariat atau Islam ini secara kafah.
Saya yakin kita tidak ada yang sempurna, tetapi usaha kita ini nanti menjadi hujjah di hadapan Allah. Bahwa kami sudah berusaha, kami sudah berjuang, kami sudah belajar. Ketika ada ketidaksempurnaan, disitulah sifat manusia. Makanya Allah ya memberikan dalam syariat itu hal yang luar biasa. Ada salat yang sifatnya maktubah, wajib. Ada salat yang sifatnya tatawwu. Kalau dalam fikih begitu. Tatawwu niku sunnah. Kata para ulama, salat-salat tatawwu, salat-salat sunnah tatawwu ini adalah menambal yang wajib. Mungkin ada kekeliruan atau ada hal yang mungkin ya kita sebagai manusia tidak kadang ketika salat khusyuknya hanya 40%, 50% dan sebagainya. Ya. Ini bisa ditambal dengan salat sunnah dan seterusnya. Jadi Allah itu maha segalanya, maha adil. Dalam pembagian kebaikan saja Allah maha adil. Misalnya dalam masalah ibadah ini. Ibadah kita yang ini tidak sempurna, ditambal dengan yang sunnah-sunnah dan sebagainya. Masya Allah. Oleh karenanya kita belajar, berusaha. Semoga ini semua menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir tentang ilmu ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Kita ketika mengenal seseorang, maka perlakuan kita berbeda dengan orang tersebut dibandingkan sebelum kita mengenalnya. Leres nggih? Ada Pak Bupati lewat di pasar Patik Raja. Dan seorang pedagang tidak mengenal karena jarang nonton TV, jarang lihat ini. Enggak kenal itu Pak Bupati. Sama pedagangnya dicuekin saja. Loh kenapa dicuekin? Ternyata belum kenal. Ketika pedagang sebelahnya ngasih tahu, loh kok jenengan enggak salaman? Kok enggak nyambut itu Pak Bupati loh. Beda nggih? Loh aku orang ngerti kayak Bupati. Nek ngerti tak sambut, tak salami gitu kan begitu. Ya karena dia nggak ngerti, nggak paham. Tapi yang sebelahnya menyambut dengan baik. Ini kan pemimpin kita. Ya karena dia kenal. Mungkin analogi mudahnya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Ketika kita mengenal Allah, maka kita mengistimewakan Allah. Tetapi kalau kita jauh dari mengenal Allah, maka susah hati kita, sikap kita untuk mengistimewakan Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu mengenal Allah ini luar biasa. Bahkan Allah pun sering memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Hanya Allah Rabbul Jalalah yang mengekspos dirinya, yang mengintroduce dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Kalau dalam kitab-kitab yang lain itu tidak ada Tuhan sebagaimana Allah yang memperkenalkan dirinya. Anallah, saya ini Allah. Ana rabbukum, aku ini Tuhanmu. Ya. Bahkan Allah juga mengatakan nahnu narzukukum. Kami yang memberikan atau saya yang memberikan rizki kepada kalian. Itu hanya Allah yang memperkenalkan diri secara gamblang, lugas di dalam Al-Quran. Ini menarik. Makanya kita mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi mau'izah bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Karena hidup ini ya adalah tujuannya menghamba kepada Allah. Ya. Hidup ini illa liya'budun, hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Zariyat itu, sungguhnya Allah itu menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya jin, manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk
menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sangat cemburu sekali ketika seorang hamba meminta kepada selain dirinya. Minta agar rizkinya dilancarkan, tidak kepada Allah, Allah cemburu. Minta kesehatan karena sakit yang menahun, bolak-balik ganti dokter orang sembuh-sembuh, akhirnya ke mbah dukun, minta syarat ke paranormal. Allah itu cemburu. Karena Allah akan senang kalau kita minta kepadanya. Ada yang bilang loh, Ustaz, apa kita ini tidak berlebihan? Selalu aja minta. Ya memang begitu perintahnya. Ya minta itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kadang perasaan kemanusiaan kita ini tercampur baur sampai kepada sifat-sifat Allah. Jangan. Allah itu khalik, kita ini makhluk. Berbeda. Kalau kita bisa ngontrol 1 anak, 2 anak, 3 anak, itu saja sudah capek, Pak, Bu. Tapi Allah bisa ngontrol seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu bedanya, Pak. Jelas gamblang. Makanya kalau kita dengan perasaan, loh saya minta terus sama Allah, orang kepenak lah. Loh, ya memang perintahnya begitu. Isti'anahnya kepada Allah. Bahkan hal yang kecil, ibu-ibu garamnya habis di dapur, mintanya kepada Allah. Garam habis di dapur itu, mintanya kepada Allah. Begitu ukuran tauhid kita. Kita diminta bahwa segala perkara yang kita hadapi, serahkan kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Jadi jangan minta kepada selain Allah. Sendal kita putus, ya mintanya kepada sinten? Kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus. Begitu tauhid kita sebagai seorang mukmin. Jadi ini kan sebuah gambaran gitu nggih. Ya, ini sebuah gambaran. Kita disuruh itu untuk apa? Untuk bersandar kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Sehingga jangan ada kebanggaan di dalam hati kita bahwa saya mampu datang ke masjid karena diri saya sendiri. Saya mampu mengaji karena keahlian saya. Manajemen waktu saya yang bagus. Tidak. Itu hanya wasilah-wasilah saja. Perlu jenengan ketahui, jenengan bisa berada di masjid karena biiznillah, izin Allah. Ibu-ibu bisa sehat walafiah, datang ke sini juga izin Allah. Nah ini. Makanya kita banyak-banyak bersyukur dengan cara apa? Mengenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah ini adalah kewajiban kita. Nanti kita sampaikan pendapat-pendapat para ulama. Di mana mengenal Allah ini adalah fardhatun, wajib hukumnya. Fardu ain. Dan ini ilmu yang harus diketahui oleh putra-putri kita, generasi kita. Sebagai ilmu yang prioritas. Jangan sampai kita ilmu prioritasnya misalnya, oh, anak saya harus bisa ilmu dunia biar bisa nanti hidup sejahtera, biar nanti hidupnya kepenak. Boten, Pak, Ibu. Jadi kalau hidup kita pengen sejahtera fid dunia wal akhirah, fid darain, dunia akhirat itu ilmu mengenal Allah. Loh, kita saja rela kok menyekolahkan anak kita masuk fakultas kedokteran, masuknya hampir 500 miliar, Pak. Begitu mahal. UKT-nya hampir 17 juta sekian. Untuk apa? Untuk ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Untuk ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kita rela jor-joran habis-habisan. Kebun warisan satu-satunya dijual, Pak. Untuk apa? Anaknya masuk fakultas kedokteran. Lah sekarang untuk belajar agama pelit. Untuk belajar ilmu mengenal Allah tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, kan kacau, Pak. Makanya saya selalu mengapresiasi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau ada seorang ustadz ngajar di TPQ, ini guru-guru TPQ itu, Pak. Itu harus diapresiasi betul karena anak-anak kita itu bisa mengenal Allah, bisa mengenal bacaan Quran itu dari guru-guru TPQ itu, Pak. Ngeten? Kadang-kadang guru-guru TPQ itu diremehkan. Walaupun kita enggak ngomong secara verbal gitu ya. Tetapi secara perlakuan kadang mereka lah guru TPQ iki. Ngajar TPQ ngajar bocah-bocah. Ya.
Padahal mereka lah yang mengenalkan sesungguhnya bacaan Al-Quran, Masya Allah. Di TPQ diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Itu anak-anak kita yang kecil, Masya Allah. Harusnya justru guru-guru TPQ itu sejahtera, Pak. Dia harusnya dikasihnya UMR. Lah iya. Dia yang mengenalkan kita. Kita kalau anak-anak mau kursus bahasa Inggris, rela per bulan tuh bayar 2 juta, Pak. Kursus bahasa Inggris. Oh, anak saya harus bisa bahasa Jepang. Tak kursus. Nah, kursusnya di mana? Di Purwokerto, di sini misalnya. Larang apa ora? Ah, ora apa-apa, sing penting nanti anak saya cerdas bahasa Jepang. Begitu. Tapi giliran TPQ SPP-nya naik 10.000 pada protes kabeh, Pak. Padahal tadinya 10.000 naik 10.000 jadi 20.000. 20.000 sebulan. Kalau kursus bahasa Inggris pinten? 2 juta. Tapi orang protes, Pak. Nah ini berarti kesadaran kita, Pak, sebagai orang tua. Karena kita menganggap ya di dalam pemikiran kita, mindset kita, ilmu yang sifatnya fardu kifayah itu penting. Ya. Memang dalam Islam iya yang namanya fardu kifayah harus ada di antara kaum muslimin yang bisa ilmu itu, kan begitu. Tapi yang fardu ain ini ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah ini wajib. Itu yang harusnya telaten. Ya, harus istiqomah di dalam menuntutnya sehingga dia kenal Allah, maka kehidupan di dunia wal akhirahnya nanti baik. Dia mendapatkan hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Allah berikan penghidupan, yakni penghidupan yang baik. Para ulama mentafsirkan hayatan thayyibah ini, ada yang mengatakan yakni kehidupan real di dunia. Ada yang mengatakan yakni al-jannah. Makna dari hayatan thayyibah itu al-jannah. Maksudnya fil jannah, di surga. Maka ulama yang lain berpendapat ya kedua-duanya bisa. Bisa hayatan thayyibah ya di dunia, bisa juga ya di akhirat. Artinya di dunia ya bahagia, di akhirat lebih-lebih bahagia. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita belajar, mudah-mudahan dengan pelajaran ini nanti Allah membuka ya hati kita untuk lebih sadar, lebih insyaf, lebih giat di dalam belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an misalnya Allah itu minta kita untuk mensucikannya. Misalnya dalam surah Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kata-kata ini asal katanya kan tasbihun. Ya, sabbihis ini fi'lul amr, dia perintah dalam bahasa Arab. Kata-kata sabbih, ya, asal katanya tasbih tadi, ini diucapkan oleh Allah itu beberapa kali dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat yang berbeda sekitar 6 sampai 7 kali. Ada yang bentuknya fi'lul madhi yang sudah terjadi, ada yang bentuknya fi'lul mudhari', ada yang bentuknya masdar, ada yang bentuknya amar. Itu di dalam Quran. Contoh misalnya sabbaha lillahi ma fis sama. Ada yang bentuknya masdar misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam surah Al-Isra juz 15. Tapi yang saya teliti, Pak, ketika Allah mengucapkan kata-kata sabbihis, subhanallah, sabbahalillah, yusabbihulillah, itu ternyata Allah menyuruh kita untuk bertakdis, mensucikan nama Allah. Dan Allah ceritakan tentang keluar biasaan ciptaannya. Misalnya dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Terus lanjutan apa? Alladzi qaddara fahada. Terus walladzi akhrajal mar'ah. Allah menyuruh kita untuk sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih itu. Artinya sabbihis.
Kita disuruh mensucikan. Jangan sampai kita itu menduakan Allah. Jangan sampai ada tahayul khurafat di dalam pemikiran kita terhadap Allah. Sucikan nama Allah. Sekarang ada orang ateis. Ini orang yang nggak mengenal Allah. Makanya ilmu mengenal Allah ini penting. Anak-anak kita mahasiswa di kampus-kampus umum, banyak mereka dicekoki dengan bacaan-bacaan buku-buku yang di dalamnya ada pemahaman-pemahaman agnostik. Pemahaman-pemahaman ateis. Mereka tidak mengaku adanya Tuhan. Kata mereka kalau ada Tuhan merepotkan. Coba, adanya Tuhan merepotkan. Nah ini orang-orang ateis, agnostik itu. Kenapa mereka bisa mengatakan begitu? Kadang-kadang korbannya orang-orang yang memang, mohon maaf, awam banget. Ketika baca buku itu, kuliah di tempat umum, ya, belajar filsafat, akhirnya apa? Bingung, keblenger. Ya, sampai diberdoa, ya Allah ini kayak memang nggak guna dia. Makanya saya tidak percaya dengan adanya Tuhan misalnya. Atau bahkan ada satu judul buku, ya, yang berjudul itu Bertuhan Tanpa Agama. Jadi dia percaya Tuhan tapi nggak pakai agama, lebih keblinger ini Pak, ya banyak, ya kalangannya Aldous Huxley misalnya buku filsafat perennial ngomong ketuhanan tapi deweke, orang percaya Tuhan misalnya, nah ini ngaco. Makanya kalau orang yang paham tentang ma'rifatullah, dia akan mengambil sumber-sumber belajar agama itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dia belajar melalui tadi, ya, filsafat misalnya, atau belajar Islam melalui hal-hal yang dalam tanda kutip lah ya. Saya belajar agama ini melalui yoga misalnya. Saya belajar agama melalui alam. Gimana ceritanya itu? Makanya ibu-ibu, kalau jamaah ibu saya bilang, ibu-ibu, kalau pengajian jangan cuma rame di tema-tema tertentu. Itu namanya ngaji prasmanan. Loh kalau temanya misalnya yang melo-melo, ya, rame Bu di Purwokerto. Tapi kalau temanya tentang fikih tadbirul manzil, ya sepi Pak. Loh fikih ngantukin katanya. Tapi nek tema-temanya kayak apa misalnya ya, menjaga hak istri, rame itu Pak. Atau misalnya ini rame, atau yang melo-melo misalnya, ya. Judulnya misalnya apa gitu. Ini ngaji prasmanan. Yang kadang sesuai dengan dirinya dia datang. Kalau yang nggak sesuai lah males. Asal copot aja. Mana yang dia suka. Tidak boleh. Belajar Islam ini harus kafah. Kita semua kita pelajari. Sehingga kita kenal Allah dengan cara yang lebih baik, lebih bagus. Lebih sempurna kita mengenal Allah. Allah turunkan hukum misalnya. Ahkamus syari'iyah. Dia punya maqasidus syariah, dia punya maksud diturunkan hukum itu. Nah kalau kita misalnya menghindari belajar fikih tapi senangnya belajar masalah ya yang melo-melo tadi, ya. Maka dia tidak akan paham Islam secara sempurna. Maka dia akan sama terus dari awal dia mengaji sampai akhir dia mengaji sama, ilmunya begitu-begitu saja. Ya. Kalau dalam fikih kan kita belajar banyak. Oh ini akad ariyah, ini akad qorat, ini ijarah, ya, ini saraf. Kita paham akad. Kenapa? Di mana kita belajar? Kan nggak mungkin kita belajar di pasar. Ustadz saya tidak perlu belajar fikih di masjid, bosenin. Saya cukup insya Allah belajar di pasar, otodidak. Ada yang pernah pinter fikih belajar di pasar Pati Keraja Pak? Sambil dagang, sambil praktek. Nggak ada Pak. Di mana kita bisa mengenal hukum-hukum Allah? Ya di masjid. Atau di majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmu mungkin bukan di masjid, di aula ya. Pokoknya intinya di majelis ilmu. Di tempat-tempat kita menuntut ilmu. Baru kita bisa membedakan mana ariyah, mana qarat. Oh ariyah ini pinjam-meminjam barang. Kalau qarat ini yang sifatnya kaitannya dengan duit. Kan begitu. Oh kalau ariyah ini pinjam-meminjam tetapi hak kepemilikan tidak berpindah. Tapi kalau qarat dia berpindah. Oh ada kaedah kullu qardin misalnya, setiap akad qarat ya. Kalau dia mengambil manfaat, anak duitnya beranak, duitnya kok ana margin, ana bati, fahuwa riba, maka itu riba. Jadi kita paham ilmu-ilmu seperti itu. Nah dari sinilah kita mengenal Allah juga. Dari produk-produk hukum yang Allah
berikan kepada kita. Ngeten nggih? Orang itu semakin takjub itu kalau ilmunya bertambah. Oh, begini ternyata Islam itu. Adil ya. Berapa banyak orang yang terkesima dengan ketika dia belajar fikih. Dia semakin yakin bahwa memang hukum Allah lah yang paling baik. Semakin dia kenal, semakin dia cinta kepada Allah. Makanya tak kenal nopo, tak sayang. Kalau tak sayang itu sinetron itu. Tak kenal maka tak aruf katanya. Atau tak kenal maka belajar gitu kan. Lah iya. Nah, ini produk-produk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang harus kita pahami. Makanya Allah menyuruh kita sabbihis. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sabbihis marabbikal a'la. Alladzi qaddara fahada. Alladzi yang qaddara, yang mengkadarkan fahada dan memberikan hidayah, petunjuk. Masya Allah. Jadi saya ketika membahas tafsir walladzi qaddara fahada dalam surah Al-A'la, Mujahid mengatakan, ya, fahada ini adalah petunjuk Allah kepada seluruh makhluk. Petunjuk Allah kepada seluruh makhluk. Ibaratnya begini kalau dalam makhluk itu. Makhluk kan tidak cuma kita, Pak. Makhluk ini ya semua ciptaan Allah. Kullu ma siwallah. Semua makhluk kecuali Allah. Nah, makhluk-makhluk Allah selain manusia ini ada sapi, ada onta, ada kambing. Coba jenengan pernah enggak berpikir, merenungi ketika sapi itu lahiran, ya. Sapi itu lahiran, dia lahirannya tuh lancar, Pak. Enggak perlu bidan. Ngeten? Pernah enggak kita berpikir, siapa yang memberikan petunjuk ini? Ya Allah. Kalau istri kita mau lahiran, berani enggak jenengan biarkan saja? Oh, itu udah fitrahnya lahiran kok, biarin saja. Nanti keluar brojol dewek, apa-apa. Kan enggak mungkin, Pak. Tapi inilah salah satu kekuasaan Allah. Makanya kita disuruh untuk fasabbih, ya, sabbihisma rabbikal a'la, mensucikan Allah yang maha tinggi. Terus kita coba berpikir, Pak, ketika si sapi ini lahiran, anaknya itu bisa menyusu sendiri gitu loh. Itu enggak pernah diajarkan, nah nanti begini, atau enggak pernah dihantar gitu ya, enggak. Tapi dia bisa mencari punting ibunya sendiri. Ini siapa yang kasih petunjuk, Pak? Allah. Gajah di Afrika sana, banyak gajah di Afrika sana hidup. Mereka mencari makanan, pernah belajar ilmu ekonomi, nyari rezeki gitu ya. Caranya begini, enggak pernah. Enggak pernah mereka kursus untuk mencari makanan, enggak pernah. Tapi mereka insting, Allah berikan petunjuk. Nah, kata Mujahid mengatakan ini yang dimaksud dengan fahada. Allah berikan petunjuk bagi mereka makhluk seluruhnya. Dan semua makhluk kecuali Allah. Kullu ma siwallah. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita cerita-cerita yang begini nih, membuka cakrawala kita, hazanah kita. Membuka hati kita, Masya Allah. Ternyata Allah itu segala-galanya. Bayangkan, Pak. Dia Allah mengontrol semua makhluknya. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri saja, kadang angel, Pak. Punya anak 1 berat, 2 berat Ustaz, 3 berat. Padahal kan banyak anak bagus kan gitu nggih. Lah iya. Artinya begitu keterbatasan manusia. Berbeda Khalik dengan makhluk. Khalik itu sang pencipta kita yang mengontrol kita memang, Pak. Makanya Allah ya wajar-wajar saja punya sifat sombong. Kata Syekh Abdul Aziz Nasir, Allah tuh punya sifat sombong, al-mutakabbir. Tapi manusia tidak boleh punya sifat sombong. Kata Allah apa? Manusia, nahnu narzukukum, kami yang ngasih kamu rezeki. Jadi kan kalau sedekah boleh enggak? Coba kalau enggak saya ngasih, enggak bakalan dia dapat beras. Boleh enggak gitu kalau manusia? Enggak boleh. Namanya apa? Riya. Ria'an nas. Ini berbeda kita dengan Allah. Kalau Allah sombong, ya, anallah, aku ini Allah katanya. Ya memang Allah, sah-sah saja.
Tapi kalau jeneng, nih aku, tidak boleh Pak. Falima takabbur. Kenapa kita harus sombong? Karena sifat sombong ini sifatnya Allah. Jelas ya? Makanya, ya, Masya Allah, kita ini diberikan banyak nikmat oleh Allah. Ya, sucikanlah nama Allah yang maha tinggi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Sabbihisma rabbikal a'la, bahkan sampai digunakan kalimat ini di dalam sujud kita. Sampai digunakan, kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Gunakanlah takdis atau pujian ini untuk berzikir kepada Allah di dalam sujudmu, fi sujudikum. Makanya keluar kalimat, napa kalau bacaan sujud Pak? Subhana rabbiyal a'la. Ya dasarnya dari surat Al-A'la ayat 1 tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam surat Al-Haqqah ada fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka sucikanlah nama Allah yang maha agung, azim. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Gunakan itu di dalam berzikir ketika engkau ruku. Ruku'ikum, ketika kita ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Nah itu. Apa ibarah, apa faedah yang kita dapatkan dari hal-hal seperti ini? Ruku kita, sujud kita, berzikir kepada Allah, mensucikan Allah. Ya karena kita ini berhutang kepada Allah Pak. Kita diminta untuk mensucikan Allah. Jangan sampai kita nyun sewu Pak, mengikuti orang-orang ateis tadi. Dan ini mereka kampanyenya melalui buku-buku, melalui pelajaran-pelajaran. Ya, jadi harus selektif, harus hati-hati. Ya, maka agnostik ini dihukumi kafir. Iya, karena mereka tidak percaya dengan Allah. Ada juga orang yang percaya dengan adanya Tuhan, tapi Tuhan yang lain selain Allah. Tuhan yang lain selain Allah. Ini juga dikatakan kalau dalam bahasa Arabnya kafir. Nek bahasa umumnya, bahasa Indonesia non-muslim. Ngerti nggih? Makanya non-muslim itu bahasa Arabnya apa? Kafir. Jangan anti dengan kata-kata kafir karena itu bahasa Arab. Ya sudah kalau anti sebut saja non-muslim kan itu selesai. Artinya di luar Islam. Laqad kafara alladzi, ya, sungguh telah kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan apa? Ya, mengatakan apa? Tsalitsu tsalasah. Dia mengatakan Tuhan itu 3. Tapi orang-orang Nasrani, orang-orang ini percaya enggak adanya Tuhan? Ada. Mereka percaya dengan adanya Tuhan, tetapi Tuhan yang berbeda. Dia katakan Trinity, atau kalau dalam Hindu itu disebut dengan Trimurti ya. Iya, seperti itu. Oh ini Tuhan 3 tapi 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 apalah gitu. Kan bingungi. Ya. Bingungi kan gitu. Ini 1 apa 3? 1 katanya. 1 di dalam 3. La haula wala quwwata. Nah itu. Makanya konsep ketuhanan kita lah yang paling sempurna Islam itu. Makanya mengenal Allah nih harus kita pelajari. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. 1. Enggak ada istilah 1 di dalam 3, 1 di dalam 4. Atau menjelma menjadi ini, menjelma menjadi itu. Kalau di zaman dulu Uzairun ibnillah katanya, Uzair itu anaknya Tuhan dan sebagainya, macam-macam di masa itu. Dan sekarang pun banyak. Ya. Sampai tadi ada buku bertuhan tanpa agama. Jadi bertuhan tidak melalui agama. Berarti orang sholat, orang ngaji, orang haji, orang umroh, ya, orang majelis ilmu, tapi tidak beragama sih. Oh, dari mana dia mengenal Tuhan kalau dia tidak melalui agama? Ini kan orang bodoh, orang bahlul. Orang cuman ingin cari sensasi. Orang kepingin apa? Kepingin tenar. Makanya ada kaedah. Ketika engkau ingin tenar, buatlah sensasi katanya. Tapi sensasi yang seperti ini kan
Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tadi, kalau dia muslim bisa keluar dari Islam nanti. Ya, waliyadzubillah. Nah, di dalam kitab ini orang yang mengenal Allah, belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dekat, kata Syekh Abdul Aziz bin Nasir mengatakan, haza wa haza yastalzimu ibadatahu subhanahu wa mahabbatahu wa khasyatahu wa ta'zimahu wa ijlalahu. Bahwa ilmu ini akan membuat seseorang itu yastalzim, mendorong ibadah seseorang. Jadi orang kalau mengenal Allah itu dia semakin semangat gitu loh Pak. Ibadahnya semakin mantap, khusyuk salatnya, kepenak pokoknya. Tidak hanya ibadahnya yang didorong, kata beliau, juga wa mahabbatuhu wa mahabbatahu, yakni kecintaan dia kepada Allah. Dia selalu bersandar kepada Allah karena mengenal betul Allah. Wa khasyatahu, dan takutnya itu semakin besar. Khaufnya itu takut ya, semakin besar. Jadi dia selalu ihsan dan punya sifat muraqabah. Takut bermaksiat kepada Allah karena Allah Maha melihat kita, Allah Maha memonitoring kita. Jadi punya sifat muraqabah. Ini manfaat faedah yang kita dapatkan kalau kita mengenal Allah. Belajar ilmunya adalah sesuatu yang mulia, punya fadilah tersendiri dan punya faedah yang luar biasa. Masya Allah. Wa ta'zimahu wa ijlalahu, dan mendorong kita untuk selalu mengagungkan Allah. Kita selalu akan terdorong, ya Allah, pokoknya semua ini adalah karena Allah. Lillah. Kalau lihat saudara-saudara kita di Palestina tuh iri lihat tauhid mereka, Pak. Betul enggak? Mereka itu enggak bersandar kepada manusia. Anak-anak kecil tuh, Masya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil katanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus yang diucapkan zikirnya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba bayangkan. Bahkan seorang tahanan Israel yang baru dibebaskan. Ibu-ibu Pak. Dulu yo bagus apik yo. Tiba-tiba keluar cacat semua. Sampai ininya buntung Pak. Tangan-tangannya dipotongi. Bayangkan. Tapi yang keluar dari lisannya itu, alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Coba bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Yang keluar dari lisan mereka itu lisanun zakir, basah dengan berzikir kepada Allah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Begitu terus yang diucapkan. Coba. Iri kita melihat akidah mereka, tauhid mereka. Keteguhan mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juyusal muslimin, para tentara-tentara Allah yang ada di Palestina juga. Bagaimana tauhid mereka, Pak? Dulu anak-anak yatim itu, Pak, tentara-tentara yang hari ini berjuang di Palestina. Anak-anak yatim yang dia melihat sendiri bapaknya itu dibombardir, ditembaki di depan matanya, Pak. Ibunya dibunuh di depan matanya sendiri. Tetapi mereka dididik oleh ulama-ulama di Palestina sampai mereka besar melakukan perlawanan. Dan ketika jenengan lihat kemarin sandera-sanderanya itu tidak ada cacat lecet sedikit pun. Bayangkan ini kalau orang tidak bertauhid secara apik, secara bagus, ya apalagi dalam konteks peperangan. Oh ini dia dulu yang membunuh keluarga-keluarga saya. Balas dendam, Pak. Betul nggak? Ini kalau enggak, ini enggak sampai di otak kita, Pak. Lu ada sandera sampai yang kita syukron katanya, terima kasih katanya. Babai syukron katanya. Dia berterima kasih kepada yang menyandera dirinya. Ini Islam, Pak. Dalam konteks peperangan saja dia, Masya Allah. Nah, ini kan ditanamkan tauhid di dalam hati-hati mereka, Pak. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal hari kiamat. Di mana hari pembalasan yang sesungguhnya itu adalah fi yaumil akhir nanti. Di dunia ini hanya zahratul hayatid dunya. Ini kata Allah dalam Quran, zahratul hayatid dunya. Dunia ini hanya mawar-mawar indah semata.
Dunia ini ibarat mawar. Inna dunya ya lahu wala'ib. Dunia ini sandiwara. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan negeri akhirat itu hayawan. Sesungguhnya, sempurna. Semestinya. Kenapa dunia itu dikatakan zahrah? Mawar, Pak. Jenengan kalau lihat bunga mawar. Bunga mawar itu kalau mekar. Senang boten yang punya? Senang banget. Wangi boten, Ibu? Wangi. Warnanya Masya Allah memukau. Mata kita itu terpana dengan indahnya bunga mawar. Makanya tidak sedikit orang yang kadang di depan rumahnya ada bunga mawar. Yang warna-warni apalagi berderet. Senang banget. Apalagi dia sudah berbunga mekar. Tapi mekarnya tidak lama Pak, mawar itu. Sehari 2 hari sudah mulai berguguran. Begitu sifat dunia Pak. Makanya Allah katakan zahrah. Dunia itu zahratal hayatid dunia. Mawar-mawar kehidupan. Karena dia gampang berguguran. Walaupun indah dipandang. Memukau hati kita karena warnanya yang memikat. Baunya wangi. Tetapi ingat dia hanya sementara saja. 2 hari berguguran. Lah gugur ya ternyata. Ditambah lagi setiap mawar ini walaupun dia cantik mesti berduri Pak. Betul. Makanya kalau yang cantik-cantik itu berduri dia Pak. Ya. Lah iya toh? Berduri. Mawar ini walaupun dia cantik bagus tapi begitulah sifat dunia Pak. Subhanallah. Makanya kalau kita paham esensi kan ada nanti ma'rifatullah, ma'rifatun nabi ya. Bahkan ada ulama juga yang bahas ini hakikat dunia. Nanti membahas lebih lanjut lagi hakikat dunia itu apa. Sehingga kita mengenal betul. Ketika kita sudah mengenal, maka di sana ada pemahaman yang komprehensif. Jadi Allah datangkan kesadaran. Allah datangkan keinsyafan di dalam hati kita. Kedekatan dan sebagainya. Masya Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala wa min rahmatihi subhanahu an ja'ala tauhiduhu wa ma'rifatahu amran markuzan fil fitr wal uquli ijmalan. Illa kecuali an yatra'a 'alal fitrah wal 'aqlu ma yufsiduhuma min fi'li syayatinal jin wal ins. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanahu aw yunassiranahu. Dalam hadis ini ya. Wa fi dzalika yaqul Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala la sa'adah lil ibad wala salaha lahum wala na'imun illa bi an ya'rifu rabbahum. Masya Allah, ini yang dikatakan oleh muallif. Bahwa sesungguhnya perlu jenengan ketahui Allah itu sudah memberikan kepada kita itu karunia-Nya. Di antara karunia itu Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya ini tauhid. Jadi kalau anak itu lahir Pak, dia sebenarnya lahirnya itu Islam. Walaupun dari rahim seorang non. Aslinya dia Islam. Allah sudah berikan karunia yang luar biasa. Tapi katanya di sini yang menjadikan seseorang itu berpindah haluan dari fitrahnya sebagai seorang Islam adalah bisa jadi faktor tadi. Mungkin orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanahu au yunassira. Nah, bisa jadi mungkin orang tuanya, bapaknya orang Yahudi, jadi ikut Yahudi. Nasrani, jadi ikut Nasrani. Maka kita, jenengan saya bersyukur. Bersyukur lahir dalam keadaan muslim. Dan utuh Pak. Artinya utuh sampai sekarang kita seorang muslim. Cuman kadang kita jangan terlalu terbawa arus Pak. Mentang-mentang Islam keturunan girohnya kurang. Tapi kalau jenengan melihat bagaimana Islam mu'allaf itu Pak.
Islam mu'alaf itu rata-rata bagus, Pak. Apalagi yang masuk Islam gara-gara dia membaca Quran misalnya. Dia mencari sendiri tentang kebenaran Islam itu. Dia betul-betul meresearch. Dia teliti. Kenapa ya begini? Islam kok begini? Di agama saya kok begini? Akhirnya dia menemukan al-haq, kebenaran. yakni al-Islam itu. Nah, orang yang seperti ini kalau sudah berislam itu totalitas, Pak. Beda dengan kita yang Islam keturunan. Saya pernah di Bali dulu, Pak. Di salah satu masjid Ibnu Battuta di sana di Nusa Dua. Ada mu'allaf bule, turis, Pak. Dia mu'allaf di tahun 2009 atau 2008 kalau tidak salah. Akhir 2008 lah. Mau masuk dari 2009. Saya ingat banget. Ketika dia mu'allaf dulu, ya belum bisa apa-apa. Ketika tahun 2013-an saya main ke Nusa Dua, ketemu sama si Mekel ini, namanya Mekel, ya. Nama mu'allafnya Muhammad siapa gitu, ya. Dipanggilnya Muhammad, ya. Aslinya Mekel namanya, Pak. Saya ngobrol sama dia, "How are you, Mekel?" gitu ya. "Gimana kabarnya?" "Ya, fine," gitu ya. Ternyata dia sudah hafal Al-Qur'an 2 juz, Pak. Mu'allaf, Pak. Kita yang Islam keturunan, tahun-tahun udah hafal-hafal itu, Pak. Lah iya tuh. Kadang kita semangatnya kurang gitu loh. Bukan karena kemampuan, sebenarnya kalau kita kepingin insya Allah Allah kasih gitu loh. Buktinya orang yang belajar, dia kan mu'allaf umur berapa tuh? 40 sekian umurnya itu. Si Mekel itu. Hafal Quran tuh juz amma, juz 30 sampai juz 29 tuh. Dari Al-Muluk sampai Al-Mursalat, An-Naba sampai An-Nas hafal dia, Pak. Masya Allah, saya bilang. Kita yang Islam keturunan bertahun-tahun dah hafal tuh juz 29, Pak. Memang semangatnya beda. Makanya kita jangan terpesona juga. Oh, saya kan Islam dari dulu, dari nenek moyang saya Islam. Kualitasnya gimana dulu? Kita harus jaga keislaman kita. Jangan kalah dengan Islam mu'allaf. Masya Allah. Dan tidak hanya cerita itu saja, banyak teman-teman kita yang mu'allaf di Indonesia atau di Jawa ini misalnya, ya, yang mereka semangat belajar Islam, Pak, melebihi semangat kita yang Islam keturunan ini. Masya Allah. Kadang-kadang iri, Pak, ya, iri. Bahkan ada mu'allaf itu kan Ustadz siapa namanya yang kristologi itu, yang ahli kekristenan, Ustadz Nababan siapa namanya? Ya, itu dulu, itu Ustadz mu'allaf. Tapi beliau mengatakan, saya janganlah dikatakan mu'allaf. Mu'allafnya 30 tahun yang lalu sampai sekarang tetap dikatakan Ustadz mu'allaf katanya. Lah iya kan? Makanya kan di antara orang yang berhak menerima zakat itu dalam surah At-Taubah ayat 60 kan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, di antaranya di sana mu'allafata qulubihim. Mu'allaf. Mu'allaf yang tetap dirayu hatinya agar terkait hatinya dalam Islam. Tapi mu'allafnya kan ada apa namanya? Ada rantan waktunya. Kalau dia mu'allaf sudah lama, terus sudah bagus keislamannya, sudah kaya, ya nggak berhak lagi nerima zakat kan gitu. Jadi nggak selamanya dikatakan mu'allaf. Tapi kalau bahasanya mungkin dia adalah orang yang mu'allaf dulu, ya nggak masalah kan gitu ya. Tapi kalau memposisikan seseorang ini mu'allaf, padahal mu'allafnya sudah lama sekali, bahkan dia sudah lebih jago Islamnya daripada kita, ya sudah, ya sudah berbeda lagi perlakuannya. Wallahu alam bisawab. Nah, kita lanjutkan. Makanya kita dilahirkan ini sudah mendapatkan karunia Islam. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa oh kita ini dilahirkan atau bayi yang baru lahir itu ibarat kertas kosong. Tidak. Itu iklan saja, Pak. Kita ini lahir sudah tertulis Al-Islam. Ini akidah kita. Ya kan? Tetapi yang membawa orang itu berpindah dari fitrahnya itu siapa? Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi lingkungannya, BA-nya. Makanya kita bersyukur banget lahir, ya, tidak hanya di keluarga Islam, tapi lingkungan juga. Lingkungan yang mempengaruhi kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu jaga keislamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ya, orang yang belajar tentang ilmu mengenal Allah ini adalah memperkuat asas-asas keimanan. Memperkuat apa? Asas-asas keimanan. Ya,
Bahkan mengatakan yaqulu qaumus sunnah, berkata imamnya ahli sunnah Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala, qala ba'dul ulama, berkata majoriti ulama, berkata sebagian ulama, mayoritas, ba'dul ulama, awwalu fardin faradahu Allahu ala khalqih, ya, ma'rifatuhu, fa idza arafahu an-nas 'abduhu, qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata beliau Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan, berkata sebagian ulama, ya, bahwa awwalu fardin, sesuatu yang utama atau ilmu yang utama, faradahullahu ala khalqih, yang harus diketahui oleh kita sebagai makhluknya Allah adalah apa? Ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu, ini ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak kenal tuh nggak sayang, betul itu. Tapi kalau kenal, wah itu perlakuannya pasti berbeda. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya. Hari ini bisa hadir di masjid, ya, berkumpul belajar tentang ilmu mengenal Allah. Semoga nanti pulang kita semakin giat, semakin rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, kata para ulama, ziyadatun fil iman wal yakin, wa tahqiqu lit tauhid, wa tazuqu lit ta'mil ubudiyah. Ya. Bahwa ini menambah iman seseorang. Wa tahqiqu lit tauhid, menguatkan tauhid kita, Pak. Yakin kita kepada Allah itu kuat ketika kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang jauh dari Allah, lihat, ya, sebagaimana contoh-contoh tadi, satu ada agnostik, dia tidak mengenal Allah, ya, semoga Allah memberikan mereka taufik dan hidayahnya. Ada juga orang yang mengenal Tuhan tapi menyembah Tuhan yang lain, bukan Allah, ya, laqad kafara allazi, ya, maka dia telah kafir, mereka telah kafir karena apa? Karena mengatakan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang lain. Nah ini, ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya dalam surah Al-A'raf 172, Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuk min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Nah, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, dan seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah, ya. Makanya fitrah Islam itu, Pak, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, menuntut fitrah itu. Islam ini fitrah kita. Jangan paradoks kita, Pak. Seperti misalnya ibadah dalam Islam, itu sesuai dengan fitrah kita, Pak. Berislam ya fitrah kita, menjalankan perintah Allah yang pasti sesuai fitrah. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat katanya, ini berarti tidak berjalan di atas fitrah. Karena fitrahnya hamba Allah itu mesti menjalankan setiap instruksi yang Allah perintahkan. Yang merintahin sholat siapa, Pak? Allah. Terus ada orang yang nggak sholat, berarti keluar dari fitrah. Ibarat kalau jenengan lihat ada matahari kok terbit dari barat terbenam di timur, aneh betul? Takut betul? Takut karena keluar dari fitrahnya. Tiba-tiba jenengan ada macan, kok macannya makan rumput gitu loh, nggak makan daging, tiba-tiba jadi herbivora gitu loh. Ini macan aneh nih, ini keluar dari fitrah, aneh betul? Aneh. Tiba-tiba ada orang nggak sholat, aneh betul? Aneh. Nah, itu fitrah, itu logika sederhana saja. Jangan lihat selama 2 bulan ini, bulan yang harusnya muncul di malam hari kok muncul di
siang hari. Orang pasti takut, Pak. Kayak anak apa ya gitu ya. Sudah deg-degan aja. Apa mau kiamat ya? Kan gitu ya. Lah iya. Kita lihat di mana-mana banyak gunung meletus saja takut kok. Padahal gunung meletus ya memang itu fenomena alam. Ya. Coba bayangkan kalau bulan muncul selama 2 bulan berturut-turut di siang hari. Ini makin aneh ini. Ini enggak sesuai dengan fitrahnya. Alam kok sudah berubah. Ini bahasa-bahasa kita. Sama halnya dengan ketika kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak menjalankan sholat. Dia mampu tapi tidak naik ke haji. Tidak berjalan di atas fitrahnya. Aneh. Ibarat harimau nopo macan yang makan rumput. Nah ini. Makanya berjalanlah di atas fitrah. Ngeten nggih? Nah ini. Misal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis qudsi ya, baginda Nabi bersabda, Allah di sini mengatakan ya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim, rawahu Muslim. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi ini? Dan aku menciptakan hamba-hambaku, kata Allah, dalam keadaan hunafa. Hunafa itu apa? Hunafa itu bersih, suci, berpaling dari syirik. Berpaling dari apa? Syirik dan mentauhidkan Allah, itu hunafa. Makanya kata Allah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku itu dalam keadaan hunafa. Mereka jauh dari syirik. Memang betul-betul fitrahnya. Makanya kalau kita belajar Islam ini, yang kita pelajari apa? Pertama, tauhid Allah, akidah. Dan mengenal tauhid Allah, mengenal akidah yang baik, mengenal tauhid Allah, mengenal Allah, dan mengenal syirik. Itu yang harus dipelajari kita sebagai seorang muslim. Ya. Para ulama-ulama kibar kita mengedukasi kita di dalam belajar Islam. Yang dipelajari itu apa? Dekat dengan Allah, mengenal Allah, dan mengenal syirik. Karena orang kalau tidak mengenal syirik, rentan dia nanti akan meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah itu. Kalau jenengan ya buka bagaimana cerita-cerita di azlamul jahiliyah dulu, di zaman-zaman gelapnya jahiliyah, masa-masa jahiliyah dulu, ya. Dan banyak hari ini yang kadang-kadang kita praktekkan. Misalnya tatoyur, ya. Hal-hal yang sifatnya tahayul, ya, yang mendekatkan kita kepada kesyirikan. Banyak sekarang. Orang-orang musyrik dulu begitu. Kalau mau pergi kemana, dia hitung-hitungan dulu, pakai hitung-hitungan itu, Pak. Ya, atau tatoyur. Tatoyur ini kan simbolnya apa? Burung. Ini kalau burung merpatinya hinggap di pundak kiri saya, oh saya berarti ini safar. Kalau enggak berarti ini sial ini. Kan gitu. Kalau dia hinggap, oh berarti saya safar. Tapi kalau enggak, oh berarti nanti kalau saya safar memaksakan, pasti ada maldorot yang akan terjadi. Ini tatoyur ini. Ya. Ini tatoyur. Dan tatoyur itu tidak hanya simbolisasinya burung. Bisa jadi tokek misalnya. Kalau zaman sekarang karena ya Cica jatuh kayak bojone arep nikah lagi katanya misalnya. Ya. Atau misalnya simbol kecoa atau simbol kupu-kupu. Macam-macam, Pak. Itu juga disebut dengan tatoyur. Atau ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya meracuni pikiran kita dengan tahayul. Kita percaya bahwa batu besar ini memberikan mudarat karena ada penunggunya. Sehingga kita harus kulo nuwun dulu. Nyun sewu mbah, kulo bla 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 gitu kan. Izin dulu sama mbah yang ada di dalam batu. Nah ini kan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah di masa itu. Syirik. Yang memberikan mudarat siapa, Pak? Ya Allah yang maha kuasa. Yang memberikan maslahat Allah yang maha kuasa. Makhluk itu tidak ada kuasanya. Makhluk tidak berkuasa, Allah yang kuasa. Dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Jadi begitu, Pak. Nah, orang yang mengenal Allah, ya pasti bersandar kepada Allah, isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Aku sungguh telah menciptakan hamba itu dengan jauh
dari kesyirikan. Tidak ada sifat kesyirikan. Semuanya. Makanya hari ini kita sudah bercampur baur dengan kadang bacaan-bacaan syubhat, obrolan-obrolan syubhat, campur baur atau bahkan yang haram kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Padahal Nabi sebutkan, katakan di dalam hadis itu al-halalu bayyin katanya kan. Halal itu jelas, wal haramu bayyin, haram itu juga jelas. Jadi tidak abu-abu wa ma bainahuma, dan di antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Makanya hukum dalam Islam kalau jangan belajar fikih itu ada haram, haram ini jelas, ada halal, halal ini jelas. Di antara kedua-duanya ya ada syubhat. Nabi mengatakan kepada kita, ya, da yaribuka ila ma la yaribuk. Kalau jenengan menemukan sesuatu yang meragukan panjenengan, ada sesuatu yang syubhat di antara halal dan haram, apa? Da yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan keraguan itu kepada sesuatu yang tidak meragukan panjenengan. Ini sudah habis waktunya apa masih? Masih nopo? Sampai jam 7 ya? Oh ya, pertanyaan saja ya, sudah pertanyaan. Intisarinya tadi saya lanjutkan hadis ini ya, satu lagi sedikit lagi. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Nah, dan sesungguhnya setan-setan itu mendatangi mereka lalu memalingkan mereka an dinihim, dari agama mereka. Jadi setan itu datang mengganggu, Pak. Setan itu datang mengganggu kita, meniupkan yang haram, meniupkan bisikan-bisikan syubhat dan sebagainya. Itu setan, Pak. Kerjaannya setan, sehingga orang banyak berpindah dari fitrah sesungguhnya. Ini karena gangguan-gangguan setan. Makanya kita belajar ilmu itu jangan prasmanan. Semua dipelajari, Pak, dalam Islam. Terutama ilmu yang fardu ain ini, Pak. Misalnya kalau dalam fikih ya ilmu sholat. Ini harus sempurna, Pak, kita belajarnya. Jangan ngaji itu aja, tapi dia belum belajar sholat yang baik. Terus belajar nopo misalnya yang wajib-wajib, ya, syarat sah puasa misalnya, puasa Ramadan kan wajib. Ya. Terus belajar juga membaca Quran, Pak. Seorang muslim yang tidak bisa baca Quran katanya aib. Ya kan? Oh, saya Ustaz senangnya ngaji ceramah dengerin gitu ya. Duduk gitu nyender kepenak banget gitu. Tapi kalau suruh tahsin pada kabur. Suruh belajar Quran pada kabur. Kenapa? Isin. Orang teh yang baca Quran, isin katanya. Lah justru di situ, Pak. Ngaji ini harus orang muslim wajib bisa baca Quran. Nanti hujah kita di hadapan Allah. Kalau misal ini perkara kita tidak bisa atau bisa, itu kan urusan belakang. Yang penting kita datang duduk belajar. Nanti kalau jenengan nggak bisa, ya Allah saya sudah belajar di majelis ilmu tapi tidak bisa-bisa. Orang teyeng-teyeng ya Allah katanya. Ya gugur kan begitu. Ada hujah kita di hadapan Allah. Tapi yakin, Pak, kata Allah, setiap orang yang belajar Quran, Allah mudahkan. Nggak mungkin Allah persulit. Banyak kok, Pak, lansia-lansia itu mulai menghafal Quran di umur lansianya, Pak. Iya. Ya, nunggu pensiun kan, pensiun terus lansia, akhirnya rajin ngaji, baca Quran, tahsin sampai ahli, sudah bagus baca Quran, mulai menghafal Quran. Meninggal sudah dapat 5 juz, Pak. Masya Allah. Luar biasa, Matan? Luar biasa. Dan banyak ulama-ulama kita dulu yang belajarnya ini memang sudah tua belajar, umur 40 sekian tahun baru belajar. Jadi tidak ada kata telat di dalam belajar. Bismillah, insya Allah dengan menyebut nama Allah kita mulai belajar dari sekarang, insya Allah. Kalau bisa, Pak, jangan belajar tahsin, belajar Quran. Kalau sudah bisa mampu baca Quran, minimal sebelum meninggal ya punya hafalan Quran. Terus ditadaburi, jangan cuma dibaca, dihafalkan, tapi ditadaburi, diamalkan. Kita tahu, kita baca terjemahannya, kita datangi majelis tafsir Al-Quran misalnya, ada tafsir Quran, oh ini tafsir Quran, saya senang. Perkata, dijelaskan sebab nuzulnya Quran tersebut, ayat tersebut. Dijelaskan menurut ulama ini, Masya Allah senang. Mendatangkan ketenangan jiwa, memuaskan hati kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jiwa kita ini butuh makan paling marrotain, ya, atau lebih, 2 kali dalam sehari atau lebih makan badan kita, fisik kita, ya, sehari paling 2 kali, maksimal 3 kali, ya. Tapi kalau jiwa kita ini butuh ilmu, hati kita ini butuh ilmu sebanyak apa? Sebanyak tarikan napas kita, Pak.
sebanyak tarikan napas kita. Bayangkan, karena saking membutuhkannya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tulah. Ya. Bagaimana cara memahami ayat tersebut ya? Yakni misal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ngerti kan? Dalam ayat yang berbeda. Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Jadi kita pahami sesuai konteksnya, Pak. Para ulama dulu atau para sahabat mentafsirkan ayat tersebut itu sesuai konteksnya. Allah itu punya tempat. Tapi jangan kita bayangkan tempatnya Allah itu sama dengan tempat kita. Ngerti nggih? Memang ada beberapa ulama yang kadang mensilogismenya, mentakwil. Nah, ini kurang tepat. Kurang tepat. Tapi kalau Allah mengatakan dia bersemayam di atas arsy, ya sudah kita percaya itu ayat turun begitu. Kita percaya utuh. Dan itu pemahaman para salafun saleh terdahulu, Pak. Jadi kalau ada orang berkata, "Oh, Allah itu bila makan tanpa tempat." Ada yang mengatakan begitu, nggih? "Oh, Allah itu tidak mencakup ini." Nah, ini kan sebenarnya dibolak-balik, Pak. Maka cara memahaminya adalah sesuai konteks dan kita melihat bagaimana penafsiran-penafsiran siapa? Para salafun saleh terdahulu. Yakni mereka percaya ketika Allah dikatakan di atas, ya sudah di atas. Bersemayam di atas arsy. Arsy-nya Allah itu Allah yang tahu, makhluk tidak tahu. Gitu loh. Jadi sesuai. Bahkan Allah mengatakan tangan Allah misalnya, yadullah. Ya kan? Jangan dibayangkan apa Allah punya tangan. Tangan kayak manusia berarti yo. Nah, ini kan pemikiran kita. Lah iya, kursi kan begitu. Ya Allah tuh punya tangan, tapi jangan kita bayangkan Allah tuh sama dengan manusia. Itu Allah sendiri yang ngomong, bukan kita. Allah sendiri yang mengatakan, yang berargumentasi di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Quran. Saya bersemayam di atas arsy, punya tangan misalnya. Tapi bukan sebagaimana manusia. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah, ya para ulama salafun saleh terdahulu, meyakini bahwa itu adalah yang sesungguhnya. Jadi tidak ditakwil, tidak dikias, tidak disilogismenya. Oh ini maksudnya kekuasaan Allah misalnya kan begitu. Oh ini maksudnya ini. Itu biasanya kalau orang-orang yang mengkiaskan seperti itu tuh terpengaruh dengan filsafat, Pak. Terpengaruh dengan filsafat. Orang-orang filsafat itu ketika menentukan bagaimana Allah dan konsep ketuhanan kadang bingung sendiri, Pak. Dia bingung sendiri. Kalau kita jelas, kalau Allah katakan seperti itu ya sudah seperti itu. Sifatnya memang begitu. Jadi kita tidak perlu mengkiaskan atau mengartikan dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang aman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya tidak menafikan, tidak meniadakan ada penafsiran-penafsiran yang lain gitu loh. Cuman kita tidak disebutkan sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Monggo. Nggih, sesuai dengan konteks kalimat Allah tersebut. Seperti ayat kursi. Saya tidak menafikan ada yang menafsirkan begitu. Cuman kalau ini yang maksudnya Allah itu ya ada kursinya Allah, kekuasaan Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya kecil itu sering mendengar bahwa Laut Selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Gitu. Sampai sekarang itu, Pak. Maksudnya cerita itu gitu. Nah, kemudian kita kan udah ngaji bahwa kita harus mensucikan Allah, la ilaha illallah. Tapi kadang masih ada pikiran ketika mungkin berkunjung ke pantai Cilacap, kadang ada kepikiran, wah jajangnya muncul itu termasuk syirik atau gimana? Ya. Kalau dulu ya kita kan mungkin belum mengetahui nggih. Jadi cerita-cerita itu kita telan matang-matang, mentah-mentah maaf. Mentah-mentah kita percaya saja, oh iya ya, di sana ada isine gitu ya. Jadi harus kulonwon dulu kalau sampai sana. Makanya kan muncul tradisi-tradisi jadinya, tradisi-tradisi yang melenceng dari Islam, misalnya sedekah laut. Ya kan? Ya karena kepercayaan tadi, ada cerita-cerita bahwa si laut ini dia punya penunggu, misalnya Nyi Roro Kidul. Agar si penunggu ini tidak marah, dia butuh sajen. Sajen ini untuk apa? Untuk meredam atau menolak bala kalau bahasanya, Pak. Makanya kan ada orang nyembelih kebo, sedekah laut, dibuang itu dagingnya, kepalanya dibuang ke laut. Menjadi persembahan. Menjadi persembahan. Nah, ini syirik jelas. Jelas syirik, Pak. Itu. Kalau kita percaya dulu ya kita termasuk iya, tetapi hari ini kan kita sudah paham, kita sudah memahami, kita sudah tidak mengulangi lagi dan tidak percaya lagi, sudah berselesai, kita taubat kepada Allah. Kita taubat kepada Allah SWT. Makanya kalau ada artinya cerita-cerita yang seperti itu berkembang lagi, kita harus counter, Pak. Oh, enggak ada yang begitu-begitu. Kekuasaan Allah itu atas segala makhluknya. Makhluk enggak ada berkuasa di atas makhluk. Selesai. Gitu ya. Jadi cukup kita hari ini mendapatkan ilmu yang benar, ya. Himbauannya bagus, baik, kita amalkan, ya. Kita percaya Allah segala-galanya, selesai. Karena kita sudah bertaubat. Masya Allah. Ya. Makanya tadi kalau masalah kursi, misal ada hadis ini yang saya bukakan dalam kitab Al-Kursiyu Mawadhi'ul Qadamain. Ini katanya. Wal arsh la yaqdiru qadrahu illallah ta'ala. Dalam hadis itu katanya, kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Dan arsy singgasananya tidak ada yang mengetahui ukurannya selain Allah. Ini makhluk Allah ini semuanya. Makanya saya katakan dari dalam definisi kullu ma siwallah, semuanya makhluk Allah. Termasuk arsy, kursinya Allah itu makhluk Allah, Pak. Itu semua makhluk Allah. Kecuali Allah itu sendiri. Makanya yang mengetahui nanti orang nggak usah jauh-jauh berpikir kalau dalam masalah Bapak tadi. Loh, terus kalau Allah duduk di singgasana berarti Allah butuh tempat. Makhluk dong. Ya kadohan mikirnya. Jangan diputer-puter gitu loh. Ya kan? Allah nggak butuh tempat. Tapi Allah mengabarkan dirinya bersinggah sana di arsy. Ya sudah selesai. Ya terserah Allah kan gitu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi kalau ada tadi Bapak cerita-cerita kita counter ya bersama-sama agar tidak terjadi kembali ya kesyirikan di masa-masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Barakallahu fikum. Terima kasih. Husikum ya bittaqullah wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.